Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema judulnya Minhajul Mu'minin fi Talaqqi Manhajil Khaliq. Bitaqi manhajil khaliq, maksudnya petunjuk bagi seorang mukmin bagaimana caranya menerima, merespon manhajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat di surah Toha ketika Allah memproklamirkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi ini kisahnya terkait dengan kisahnya Nabi Musa saja. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ketika Nabi Musa pertama kali diangkat jadi Rasul, innani anallah, sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ya. Makanya setelah seseorang itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka selanjutnya ada fa'budni, sembahlah aku. Setelah Allah mengatakan fa'budni, sembah aku, wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengaku. Dari sini bisa dipahami bahwa sholat itu menjadi asasul ibadah. Dia menjadi pangkal ibadah. Dia menjadi pangkal ibadah. Karena setelah Allah menyatakan tentang tauhid, kemudian perintah ibadah, habis itu dilanjutkan dengan sholat. Nah, tapi kan sholat itu butuh banyak hal. Sholat memang perintah, tetapi banyak hal yang mendukung sholat itu budaya seorang ini. Sholat itu adalah perintah memang, tetapi hal ikhwal yang kemudian terkait dengan sholat itu nyambut budaya. Misalnya, sholat itu syaratnya butuh menghadap kiblat. Bapak bisa tahu kiblat kemana itu dari mana? Ya dari kompas, Pak. Kompas itu, kalau begitu, kompas itu bagian daripada gitu ya. Wah, bahwa kemudian yang bikin kompas orang kafir itu urusan nanti. Urusan nanti. Syaratnya menghadap kiblat. Kalau seandainya tidak ada kompas, tidak ada arah, Bapak dan saudara tidak akan tahu. Yang kedua, sholat itu syaratnya adalah harus menutup aurat. Nah, menutup aurat itu butuh baju. Karena itu mau baju apa saja yang Bapak dan saudara pakai, yang penting nutup aurat, itu sudah perintah agama. Kalau begitu, Lois itu bikin baju untuk nutup apa? Aurat. Jadi artinya Bapak meskipun di Lois itu sedang bismillahirrahmanirrahim niat itu bikin baju untuk aurat. Jadi nggak mesti kemudian pakai sholat itu pakai gamis, udah-udahan, yang penting pakai baju. Nah, baju itu bagian dari budaya. Jadi tidak ada hubungannya baju bahwa sholat bajunya kayak orang Arab. Sholat iya, nah, sholat itu sudah agama, tapi soal baju itu adalah budaya. Sehingga masing-masing itu udah macam-macam. Bahkan ketika saya di Amerika, sholat Jumat sekalipun tidak ada satupun yang pakai sarung kecuali saya. Semuanya pakai jin, celana jin semua. Jin, baju sudah ada, dan tidak ada yang pakai kaos gaul, itu bagian dari budaya. Sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Butuh air butuh dan sebagainya. Artinya untuk sholat saja misalnya
saya harus butuh makan supaya kuat. Nah, dari makan yang sesungguhnya supaya saya bisa kuat untuk melaksanakan sholat, itu ada sekian orang yang berbaris untuk memberi kebutuhan makan itu untuk sholat. Karena itu, maka nara annama tahtaju li waqti shalah wa kamiyatu 'amal ha'ilah. Karena itu untuk melaksanakan sholat ada sekian komponen yang kita butuhkan, untuk mendukung yang ibadah sholat. Bisa Bapak bayangkan. Faidah jalasna jami'an fil masajid nusalli wa la syai'in ghairu. Kalau seandainya orang itu sholat semua di masjid semua dan nggak mau kerjain yang tidak mau kerja apapun, dia mau ibadah semuanya, ya nggak bisa nutup aurat, nggak bisa kemudian punya bangunan masjid, tidak punya dan sebagainya. Ya. Famil ladhi yatina biqit'ati qumashin nasturu biha auratina wa bilahi mukhabbin nuqimu biha hayat. Tidak ada yang olah makanan, tidak ada yang bikin baju untuk aurat dan sebagainya kalau seandainya tidak melaksanakan itu. Karena itu, ini yang perlu kita pahami. Ada satu kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu yang apabila ada kewajiban itu nggak bisa sempurna kecuali sesuatu itu adalah harus ada, maka sesuatu yang sesungguhnya wajib itu menjadi berhukum wajib. Karena itu ada pabrik baju itu wajib, ada pabrik air itu wajib, ada kenapa? Sebenarnya mendukung. Ada orang bisa bikin bangunan itu wajib karena dia mendukung dari aktivitas ibadah tadi. Makanya bersyukur sekali kalau seandainya kita melakukan satu aktivitas yang aktivitas itu adalah bisa mendukung kegiatan ibadah. Ya meskipun dengan baju bisa maksiat maksudnya begitu. Bisa toh? Iya. Dan baju bisa maksiat. Ya, tapi kan dengan baju bisa ibadah. Itu maksudnya. Ya dengan kompas dia bisa mengarahkan ke tempat maksiat. Tapi dengan kompas dia bisa untuk masalah kiblat. Dengan mesin dan kemudian air itu bisa untuk bersuci wudu, tapi dengan air juga itu juga bisa maksiat. Jadi nanti akan dipilah di mana letaknya. Karena itu, fa'inna ibadah. Nah, kita memang mengenal ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada. Ini jelas ayatnya. Pokoknya hadirnya kita di dunia ini hanya untuk ibadah pada Allah. Coba kalau kemudian ini tidak dijelaskan secara proporsional. Karena seringkali orang menjadi salah paham ketika mendengar kata ibadah. Di sini diuraikan secara panjang. Fa'inal ibadah tashmalu kulla harakatin fil kaun. Ibadah itu ada menyangkut seluruh aktivitas manusia di bumi ini. Seluruh aktivitas apapun bisa dilihat. Misalnya, wa ma da man yuridu al-insana 'abidan fa huwa yuridu 'abidan fi baitihi 'abidan fi maktabi. Ketika selama Allah itu menyuruh menghendaki agar manusia ibadah, maka manusia harus bisa ibadah di semua tempat. Di kantor dia bisa ibadah, di jalan dia bisa ibadah, di masjid dia bisa ibadah. Oh, di mana saja? Di pub dia bisa ibadah, di pasar dia ibadah. Semua harus bisa ibadah. Kenapa? Karena ibadah harus bisa dilaksanakan di semua tempat. Makanya yang namanya ibadah itu tidak harus di tempat seperti ini. Ya ini karena lagi normal. Kalau lagi nggak normal, bisa ibadah di mana saja. Sehingga kita tidak bisa, wah saya nggak bisa sholat di sini, nggak ada masjid, wah bisa sholat di mana saja. Itu enaknya dari manusia. Saya dari saat itu dari New York belum sholat subuh. Jadi karena berangkat sebelum subuh karena ngejar pesawat. Pikiran saya nanti saya sholat di bandara. dari situ saya mau ke Houston, kalau mau ke Texas. Gak tahunya tidak ada masjid. Jadi bandara segitu gedenya mas hidup saya enak-enaknya Indonesia.
Di bandara ada masjid, di pasar ada masjid, di terminal ada masjid, di mana di mall-mall ada masjid. Itu bandar segitu banyak, saya tanya di mana musola tidak ada. Terus gimana? Saya belum sholat subuh, keburu habis waktunya. Akhirnya apa? Saya nyari tempat yang agak kosong, saya gelar saja. Ya apa? Bukan sorban ya, karena musim dingin. Saya gelar, yang ditonton lah. Menghadapnya kemana? Ya tidak tahu. Di situ pentingnya. Ya. Wahai teman-teman, lumbata wajibullah. Ya, saya gunakan kompas. Saya tidak tahu, pokoknya saya ikuti kompas tadi. Oh, arah kiblat yang sana. Tidak ada seorang pun yang ditanya. Jangan ke arah kiblat, pas sholat aja gak ada. Jadi akhirnya saya sholat lagi. Jadi artinya apa? Seseorang tidak boleh beralasan bahwa sholat hanya gara-gara dia tidak bisa sholat. Karena di dalam Islam itu pokoknya waktu masuk sholat dia harus sholat dalam kondisi apapun. Bahkan seandainya baju najis dan sebagainya itu nanti urusan lain. Oke. Karena itu bilah hayati al-Islam hasun al-adab al-amah wa al-adaban hatta li-tariq. Sehingga Islam juga meletakkan aturan-aturan di mana saja, maka termasuk di jalan. Karena itu, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala wasa'atha. Allah akan memberikan pahala. Allah akan berikan pahala kepada hambanya ala harakatil hayat kulliha, di seluruh kehidupan aktivitas. Jadi seluruh aktivitas bapak dan saudara itu bisa berpotensi pahala semua. Dari mulai misalnya, li'anna al-manhaj yashmul kulli haraka fa thawab liman yazul ma'rif. Karena manhaj Allah, jadi yang namanya perintah dan larangan Allah, manhaj Allah itu jangan dibayangkan bahwa kita ada di masjid, kita sholat, kita ngaji, enggak begini. Seluruh kegiatan dan aktivitas bapak dan saudara itu bagian dari manhaj Allah. Misalnya, ketika bapak yazurul marid, menjaga orang sakit, itu manhaj Allah dan perintah dari Allah. Wa man yahkum bainan nas bil adl, ketika dia memutuskan dalam pengadilan dengan cara adil, berbuat adil dalam hukum, itu juga manhaj Allah. Wa man yusil muamalah tajari, ketika dia itu bermuamalah, bergaul dengan tetangga dengan cara yang baik, itu juga manhaj. Wa man yarful adha 'anil tariq, ketika dia itu menghilangkan sesuatu itu akan membahayakan orang lain, itu juga manhaj. Wa man yu'inu 'ajizan 'ala ubudi tariq, nyebrangkan orang di jalan, itu juga manhaj. Ya. Wa man yunfiq 'ala baiti wa auladi, ketika bapak bekerja dan kemudian uang itu untuk hidup anak dan istri, itu juga manhaj ilahi. Wa man yaqdi hajatan nas, ketika dia bisa bantu orang lain sehingga orang lain bisa terpenuhi kebutuhannya, itu juga manhaj. Wa man yuzilu dzulman, ketika dia menghilangkan kezaliman, itu juga manhaj. Wa sahibul kalimat thayyibah, untuk ngomong yang baik saja itu juga manhaj ilahi. Ngomong yang baik saja itu juga manhaj ilahi, dan itu berpahala. Wa sahibun nasihat, memberikan nasihat meskipun kecil, meskipun sepele, itu juga manhaj. Wa sa'i sabil rizki wa rizki auladi, ketika bapak berjalan menuju ke tempat kerja dengan niat cari rezeki yang halal untuk hidup anak istri, itu juga manhaj ilahi. Wa man al-munkar wal ma'ruf amrun kull hadhihi wa sya'ulu fil amal. Ribuan aktivitas la tadakhal fi arkan Islam. Ada sekian banyak aktivitas yang tidak masuk rukun Islam, tapi pahalanya gede. Nah, gitu ya. Ada sekian aktivitas, makanya nanti di akhirat, nanti di akhirat itu ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dalam sholat, tidak bisa dihapus dalam zakat, tidak bisa dihapus puasa, tapi bisa dihapus oleh susahnya bapak mencari rezeki yang halal.
Jadi tidak main-main Pak, kerjaan Bapak ini. Ini bisa ngalahin Ustaz. Jadi jangan kemudian Bapak merasa kerja di sini terus, wah saya enak Pak Ustaz, surga di tangan, loh neraka di kiri gitu kan. Ya, jadi kerjaan Bapak ini meskipun kelihatannya dunia, tapi ini adalah sarana bagi Bapak dan Saudara untuk bisa pertama supaya saya tidak menjadi peminta-minta, tidak menjadi beban orang lain, sehingga Bapak bekerja. Yang kedua, bismillah saya menjadi halal untuk hidupi anak istri saya. Wah, luar biasa. Loh, susahnya yang penting jangan ngeluh ya. Oh itu yang penting itu, jangan ngeluh. Jangan kemudian kalau Bapak sudah berkomitmen bahwa kerja itu ibadah, itu jangan kita kait-kaitkan dengan hal yang bersifat duniawi. Entah itu gaji, waduh, kerja susah kalau gini terus mana bisa cukupi. Ini yang menjadi ibadah Bapak yang menjadi sekian hal tadi itu menjadi rusak gara-gara sudut tadi itu. Ini saya sampaikan bahwa ada sekian banyak aktivitas yang sesungguhnya tidak masuk di rukun Islam, tetapi Allah mengatakan walakin 'alaiha thawabun 'adzim. Itu di kitab ini. Tapi aktivitas itu akan bisa menghasilkan pahala besar. Makanya kata Nabi Rasulullah sampai mengatakan jangan pernah meremehkan. Tadi yang mekaniknya tadi teman, nggak perlu sini. Nggak yang tadi, enggak ada. Oh Bapak, siapa namanya Pak? Yuda. Dia habis dapat pahala besar. Satpamnya? Oh enggak sih, dia bisa ya. Biarkan itu ibadah. Dia nunggu supaya dia kemalingan jadi biar kesan. Jadi saya tadi itu ceritanya mobil saya mogok, nggak tahu nanti biar juga nanti yang menjelaskan. Tahu-tahu mati. Wah ya, namanya juga ngerti apa-apa ya kalau saya naik ojek, supir saya nunggu sampai di sini, saya mau ketemu Pak Tatan, tapi mungkin Pak Tatan lagi ada rapat, terus kemudian ditanya sama satpamnya, ada apa Pak Ustaz? Mobil saya mogok. Oh ya sudah, saya telepon mekaniknya. Nah, dia nelpon ini adalah Pak coba. Mana ini nelpon enggak? Dari mana Pak? Ada Pak Yuda kemudian ini loh. Saya sampaikan Pak. Saya mau bimbang mogok. Di mana Pak? Itu di ITC dia. Ya saya ke sana. Loh ke sana. Itu enggak ada rukun Islam ini. Tidak ada di rukun Islam. Tapi dia ke sana itu dengan maksud untuk membantu. Itu adalah majal ilahi. Oh, pahala besar. Jadi Pak Yuda sudah pahala besar karena rukun batin. Itu mudah-mudahan alhamdulillah. Jadi kesempatan itu luar biasa, sehingga tidak ada yang tidak punya kesempatan bisa mendapatkan pahala besar. Ya. Innana hina nafsu a'malana ala asli Islam khamsah nahnu amasala 90% dari thawab. Kalau kita itu hanya membatasi bahwa amal itu hanya rukun Islam yang 5 itu, berarti kita kehilangan 90% dari ibadah. Tapi ya jangan kemudian begini, Pak, saya mau ada orang, jadi orang baik. Semua kebaikan itu, pokoknya orang baik lah, orang baik Pak. Tapi nggak sholat, lah itu. Nah, sholat ini tetap menjadi core. Udah nggak usah menambah. Sholatnya cuma berapa kali sih? 5 kali sehari semalam, bis itu nggak usah nambah, sudah. Seandainya Bapak nggak nambah, ya memang begitu. Ada hadis, ya Rasulullah kalau saya masuk Islam, apa bacaan saya? Ya kamu sholat berapa kali? Ya 5 kali sehari semalam. Udah itu aja, nggak nambah. Enggak, itu aja. Leleng gitu nanyanya ini. Terus apa lagi? Ya zakat, puasa kalau mampu. Berapa lama? Ya sebulan aja. Udah itu aja. Terus apa lagi? Zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Apa kata dia? Saya bersaksi, ya kemudian masuk Islam
Dan saya berjanji itu akan saya pegang. Dan saya pegang dan saya tidak akan nambah. Ngomong di situ dan orang semua. Malam azid anda, saya nggak akan nambah deh. Pokoknya yang wajib-wajib ini saya laksanakan, yang dilarang saya tinggalkan. Kira-kira kalau saya seperti ini saya bisa masuk surga kayak Rasulullah. Atau berjalan. Kata Rasulullah, orang ya kamu bisa masuk surga. Maksud saya, sekian banyak kebaikan yang Bapak dan Saudara lakukan, itu tuh saja ada passwordnya. Passwordnya ya 2, 4, 3, 2. Jadi ya passwordnya yang sholat tadi itu menjadi password. Orang tidak akan bisa masuk ke apapun kalau dia tidak punya kunci passwordnya tadi. Komputer, Bapak bisa masuk melalui belakang misalnya HP, Bapak bisa melakukan HP apa saja, asalkan Bapak bisa tahu password HP saya. Sekali Bapak tahu passwordnya, Bapak bisa gunakan ini dengan apapun. Jadi itu ya. Jadi Bapak tidak mesti harus jadi siapapun. Silakan Bapak jadi siapa yang Bapak inginkan, silakan. Yang penting tidak jadi bandar narkoba. Yang penting itu saja. Tidak melakukan hal yang haram, tidak melakukan yang dilarang. Yang penting soal 5 waktu. Sekian banyak kebaikan yang Bapak lakukan. Yang penting niatnya. Nah, nanti di sini aja. Nah, supaya ada bedanya antara orang yang beragama dan tidak beragama. Wa ma'adal haq subhanahu. Tadi saya sampaikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada. Karena itu, fala budda anna kulla manhaji ibadah. Karena itu, semua manhaj Allah itu harus semuanya bernilai ibadah. Wal manhaj yahkum haradal mu'min fil taun. Manhaj itulah yang kemudian membatasi, yang akan mengiringi, yang akan menentukan tentang gerak orang mukmin di alam raya ini. Fakullah harakat fil taun ibadatun ma'adama qad qasada biha wajh Allah. Di sini intinya, semua aktivitas seorang mukmin akan berpahala kalau niatnya mengharap ridhonya Allah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bapak kerja gak digaji, tidak begini. Tapi jangan susah-susah Bapak kerja karena ingin digaji itu. Saya berikan ilustrasi supaya kita tahu bahwa kita bekerja karena keinginan Allah atau keinginan pimpinan. Dalam kasus Siti Hajar tahu ya, istrinya Nabi Ibrahim. Saat itu sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar ditinggal di tanah tandus, padang pasir, gak ada apapun, pohon gak ada, makanan ya cuma sekedarnya saja, gak mungkin bawa bekal yang banyak, tambah anak yang masih bayi, ditinggal di sana, mau ditinggal sama Ibrahim. Nah kagetlah istrinya, nanya sama suaminya, Mas, ya kira-kira gitu ya, Mas, sampai ninggal aku di sini ini gimana maksudnya? Ini kamu yang berkehendak, engkau yang berkehendak, atau Allah yang memerintahkan? Engkau yang ingin, atau Allah yang memerintahkan? Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Itu Allah yang memerintahkan. Jawaban Nabi Ibrahim inilah kemudian dipegang sama Siti Hajar. Kalau begitu, tinggalkan aku. Pergilah. Kalau memang ini adalah Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini adalah bagian dari keyakinan. Akhirnya apa? Bekal anaknya, namanya besar, paling hanya bertahan sehari 2 hari selesai. Apalagi makanan dan minuman. Akhirnya habislah minuman itu. Nangislah bayi kecil Ismail. Dia harus meronta-ronta karena nangis seperti itu, tentu saja ibunya kalut. Lalu akhirnya lari ke sofa, marwah, sampai 7 kali itu yang kemudian menjadi syariat sa'i. Akhirnya 7 itu adalah angka di mana satu aktivitas yang mencapai titik yang optimal. Yang angka 7 itu tidak selalu angka 7, tapi memang itu 7 yang kemudian diabadikan dalam sa'i. Tapi ini adalah
dia sudah usaha pada mentok dan mentok nggak dapat apa-apa. Padahal dia ngikuti manhaj Allah. Akhirnya sampai di Marwah, dari Marwah itu menuju ke Baitul Haram. Ya memang tidak terlalu jauh ya. Oh ya lumayan lah, lumayan. Karena Sofa yang dekat, Marwah yang jauh. Jalan kemudian dengan lunglai. Sampai di sana, tidak berapa lama air keluar. Air keluar dari hentakan kecil mungil dari Ismail yang masih bayi. Masya Allah. Air yang keluar tadi, kalau kita gunakan mata kepala kita katakan bahwa air itu karena hasil usahanya Ismail. Gak mungkin. Ismail masih kecil, dia masih bayi. Tapi itu adalah hasil dari aktivitas Siti Hajar. Hati-hati ya, maksudnya gini. Hasil tidak mengingkari usaha, oke lah saya terima itu. Hasil tidak akan mengingkari usaha, tapi hasil tidak selalu berbanding lurus dengan usaha. Itu yang harus kita catat. Hasil tidak mengingkari usaha sebagai manusia saja, tapi yakinlah bahwa hasil itu dia tidak selalu berbanding lurus dengan usaha. Usaha itu adalah kewajiban, hasil adalah kenyataan. Nah, pertanyaannya adalah Siti Hajar tadi itu, sekarang Bapak misalnya, ketika Bapak kerja seperti begini ini, Bapak sedang menjalankan perintahnya atasan atau sedang menjalankan perintahnya Allah. Di sini pentingnya. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan bahwa lakukan segala hal tadi itu karena semata-mata Allah Bismillah. Mau kemana Pak? Saya mau kerja di mana? Kerja di Lois. Wah, alhamdulillah. Artinya apa? Ketika Bapak berangkat kerja dan kerjaan itu halal, ini perintah siapa? Allah. Itu kan mantep Pak. Jadi dari awal Bapak dari pulang rumah, tapi jadi kotori bahwa Bapak kerja tadi itu menjalankan perintahnya Allah untuk mencari rezekinya yang halal, dan kemudian bahwa kemudian dapat sekian, itu Allah kasih rezeki. Jangan dihukum-hukumkan. Jangan kemudian kita itu menjadi kerjanya bisa rajin karena gajinya gede. Gaji gede itu nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Karena sebenarnya kita butuhkan itu adalah yang penting kalau butuh duitnya ada. Jadi itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa namanya Allahumma pas, Allahumma cangkem. Jadi itu. Jadi kalau pas butuh pas ada. Jadi itu. Makanya kalau kita menjalin aktivitas tadi itu kuncinya, bahwa seluruh aktivitas manusia di kolong jagat ini itu akan bernilai ibadah karena dia sedang menjalankan manhaj Allah, asalkan baik ya, ahda sabila, asalkan aktivitasnya halal, aktivitas baik. Syaratnya adalah qad qasada biha wajh Allah. Dia lakukan itu semata-mata karena mengharap ridhonya Allah. Mohon maaf. Seandainya saya datang ke sini, tapi karena karena saya ingin datang ke sini dapat duit, betapa sengsaranya saya. Artinya saya tidak punya nilai, meskipun saya harus bicara tentang agama. Ya jawabannya itu aja, saya nggak dapat apa-apa. Sama dengan Bapak tadi. Ketika Bapak berangkat dari rumah, susah, kena macet, kadang hujan, kadang panas, kadang banyak hal. Kalau kemudian semata-mata semangatnya Bapak karena gaji bulanan, maka Bapak tidak dapat apa-apa, kecuali hanya gaji bulanan. Padahal gaji bulanan itu belum tentu mencukupi kebutuhan kalau kita benar pikiran kita. Makanya lepaskan ini semuanya. Lepaskan semua. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu cara memahami. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat al-insan wa lahu manhaj wa haddada lahu muhimmat bil hayat. Allah sebelum menciptakan manusia itu sudah meletakkan aturan-aturan. Ini boleh, tidak boleh dalam yang nanti akan dijalankan dalam kehidupannya. Lianna kullama yasru syai'an la budda kama qulna ayuhaddala hadha min awwalan. Wa ma dam al-hayat hiya salahiyatu syai' Muhammadin fala budda an na'lamu al-muhim alladhi khalaqana Allah min ajlihi. Karena setiap orang yang
membuat sesuatu, itu pasti dia sudah bayangkan, saya bikin ini tujuannya untuk apa? Pasti itu. Saya bikin ini tujuannya untuk apa? Sama ketika Allah bikin kita tujuannya untuk ibadah tadi. Nah, bedanya semua yang makhluk ciptaan Allah itu semuanya sujud dan bertasbih kepada. Semuanya beribadah, langit kita untuk beribadah, bumi untuk beribadah, laut untuk beribadah, burung beribadah, semuanya beribadah. Apalagi manusia. Bedanya kalau kita diberikan hak pilih, hak memilih untuk nyembah Allah atau enggak nyembah Allah. Manusia diberikan pilihan. Silakan kamu nyembah Allah, iman pada Allah, atau kafir sama Allah. Karena pilihan. Makanya nggak usah heran kalau dalam dunia manusia itu ada yang kafir. Dalam dunia manusia itu ada yang maksiat. Dalam dunia manusia itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Nggak usah heran karena manusia makhluk muhtar. Makanya ibadah bapak dan saudara ini memiliki nilai di hadapan Allah daripada ibadahnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu ibadah tidak punya pilihan kecuali ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak punya caranya untuk bermaksiat sama Allah. Maksiat itu tidak punya keinginan untuk melanggar perintah Allah. Yang ada siap. Yang ada siap begitu. Tidak ada. Nah sementara kita, bapak dan saudara, punya kesempatan untuk tidak sholat itu bisa, untuk tidak melakukannya haram itu juga bisa. Pokoknya segala apa yang bisa kita bisa. Loh kok bapak milih sholat coba? Padahal bapak bisa milih untuk tidak sholat. Bapak bisa saja ada orang bikin batal, bapak tidak bantu, bisa. Bapak bisa milih. Nah kok bapak milih untuk bantu? Bapak bisa saja melakukan A, pilih A yang haram, pilih yang B yang haram, ternyata pilih yang B. Maka semua aktivitas menjadi bernilai di hadapan Allah karena pada saat yang sama Bapak bisa memilih kebalikannya. Itu maksudnya. Makanya dia semua aktivitas manusia menjadi dianggap itulah namanya manhaj ilahi. Ketika kita memberikan satu aktivitas, memberikan kebaikan dan kemampuan kepada saya. Bedakan dengan kawan. Cuma ya situ resikonya. Karena alam raya itu diciptakan oleh Allah tidak memberikan hak pilih, maka mereka bisa teratur. Selama alam raya itu tidak ada intervensi manusia, dia akan teratur. Sekali manusia itu masuk, berhasil. Makanya hutan itu dulu sebelum diambah manusia, dia ekosistemnya teratur. Hutan perawan itu sekali manusia masuk, udah manusia itu laparnya bukan perut, laparnya nafsu, sehingga nggak butuh. Kalau perut kan cuma makan satu piring. Nah kalau laparnya nafsu, nah aspal dimakan, kayu dimakan, ya semuanya dimakan. Makanya kenapa? Karena tadi itu, karena itu agama itu turun. Itu sebenarnya bukan untuk menghilangkan potensi hawa nafsu, tapi untuk mengingatkan la ilaha illallah hatta yakuna hawahu taba'an ma jitu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya bisa dia tundukkan kepada apa yang datang dari. Karena itu ada hadis qudsi begini. Ya ibn Adam, khalaqtu hadzal qaul laka. Ini ya kalau dalam penelitian ini tidak tahu sebenarnya dari mana. Tapi saya baca ini yang dikutip oleh Imam Syafi'i. Wahai Adam, aku ciptakan alam ini untukmu. Aku ciptakan alam raya ini. Alam raya ini semuanya loh Pak. Itu kelihatannya Bapak seperti tidak butuh langit dan bumi. Wah, Masya Allah. Itu ada planet Merkurius, Neptunus, ada Sagittarius juga, semua bintang itu, ada Pluto, ada itu planet itu. Kelihatannya kita nggak butuh Bang. Ngapain planet-planet ternyata
yang dulu cuma bumi, ada Mars, ada Venus, ada tidak. Itu diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan kita. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak kesedot oleh gravitasi matahari. Makanya dia dikawal. Tidak pertama. Yang kedua, dia itu bentuknya begini. Supaya apa? Supaya bumi ini tidak dihantam oleh meteor. Kalau dihantam meteor, hancur. Maka dihalangi oleh planet yang terbesar itu di atas bumi. Pada agak kecil, yang kecil di ujung Pluto namanya. Loh itu kepentingan khalaqtu hadzal kauna. Adam, aku ciptakan alam raya ini semuanya untuk kamu. Bumi ini maunya itu kalau diketu dia pinginnya itu yang duduk itu hanya orang-orang baik. Tapi kan nggak begitu. Nah, wa khalaqtu li nafsi. Aku ciptakan kamu untukku. Saya ulangi. Yang ada, aku ciptakan alam raya ini untuk kepentinganmu, untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi aku ciptakan kamu untukku. Fala budda falatan syahil bima huwa. Janganlah kamu menyibukkan sesuatu yang itu memang untukmu, ngurusi untukmu. Amma antalahu, sehingga melupakan yang sesuai kewajiban. Jadi Bapak dan Saudara, rezeki itu sudah ditetapkan untuk kita. Tugas kita adalah beribadah. Nah, wilayah ibadah Bapak di pekerjaan. Maka pekerjaan Bapak, ibadahnya apa bentuknya? Bentuknya kerja yang halal, kerja yang benar, kerja yang sesuai dengan aturan. Itu namanya ibadahnya. Bahwa dapat berapa itu ada Allah yang akan menentukan semuanya. Sehingga kita tidak usah repot-repot ngurus yang itu bukan urusan kita. Sampai melupakan ada orang atas nama kerjaan sampai dia itu tidak bisa sholat. Atas nama mencari rezeki sampai dia nggak bisa ibadah. Alasannya nggak ada waktu. Nggak mungkin nggak ada waktu untuk sholat, nggak mungkin. Mohon maaf ini. Ada pekerjaan. Saya bayangkan di kabarnya sama Syarul. Coba bayangkan kamu melakukan satu aktivitas yang benar-benar nggak bisa ditinggal. Lah kok dilalah di tengah-tengah kebelet Pak. Maaf, kebelet. Apa Bapak harus tetap buang di situ? Tidak mungkin. Lari wes, tidak peduli siapapun pasti dilawan. Artinya kalau kemudian orang itu melanggar itu pasti bukan karena tidak bisa, tapi memang tidak ada niat yang kuat. Karena itu walakin huwa jawharul ibadah. Inti dari ibadah itu apa? Hal yuridu minna an naqul subhanahu wal yawm wa kafa. Apakah Allah ingin sehari penuh ibadah? Tidak. Ibadatullah ya syukur insan bil muhimmah. Ini yang penting. Yang dimaksud ibadah kepada Allah adalah kesibukan manusia bil muhimmah alladhi khalaqahu min ajliha. Kesibukan manusia yang dia menjalankan tugasnya. Yang Allah menjalankan, dia kesibukan manusia menjalankan tugasnya. Maka tugas kita bisa macam-macam. Ya ada tugasnya itu ada bikin kayu, ada tugasnya itu ada bikin baju, ada tugasnya itu bikin makanan, itu tugas macam-macam. Maka semuanya ini kemudian dikonstruk di dalam niat yang benar. Maka nggak usah merasa kecil hati yang kemudian aktivitas kita sepertinya kok dunia, tidak. Ketika Bapak melakukan satu pekerjaan yang halal ini dan kemudian tujuannya mengharap ridhonya Allah, tujuannya mendapat pahala dari Allah, bahwa kemudian Bapak digaji, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian senangnya kalau kita terima gaji. Nah, disinilah bedanya nanti. Kalau di dunia semua alam raya ini itu mendukung aktivitas manusia untuk menjalankan khalifah. Misalnya ini, orang yang mau bikin mesin air, yang bikin mesin air itu atau bikin apa saja lah, bikin apa saja di dunia ini, itu yang bikin itu orang muslim atau non muslim? Bisa muslim, bisa non muslim. Semua alam raya ini didukung oleh kegiatan manusia. Cuma bedanya nanti kalau di akhirat,
ciptaan Allah tadi itu hanya mendukung, hanya memberikan dukungan kepada orang mukmin. Karena itu yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain itu hanya niat, saudara. Jadi jangan kita batalkan niat kita tadi itu. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, masya Allah, semua bisa bernilai ibadah. Saya sering mengingatkan, sebelum melangkah kaki dari rumah, ucapkan itu, Bismillah, tawakkalu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka selama Bapak di perjalanan, selama nanti Pak di pekerjaan, selama ini hal seperti itu, sampai pulang ke rumah, semuanya bernilai ibadah. Kenapa? Karena Bapak sedang menjalankan manhaj Allah. Lah kok di tengah-tengah Bapak meninggal di saat dia kerja, maka dia akan mendapat nilai syahid akhirat. Di situ pentingnya niat. Syaratnya cuma satu, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu saja. Jadi enak. Saya tidak ingin mengatakan sholat sunnah, sholat enggak loh. Sholat wajib saja. Selama Bapak sholat wajib tok. Berapa menit? 5 menit. Cukup 5 menit dan cukup 7 menit lah. Dan wudhu sholat ya 5 menit 7 menit. Hanya dari itu, hanya 7 menit kali 35 menit dalam sehari semalam, Bapak sudah memegang kunci surga. Karena itu kebaikan-kebaikan yang lain itu menjadi bernilai. Kenapa? Karena dengan tujuan-tujuannya yang benar. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan setiap manhaj Allah. Selama itu memberikan kebaikan, selama itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, selama memberikan kemaslahatan bagi orang lain, selama Bapak bisa melaksanakan ini, bukan karena supaya dia dapat uang, bukan supaya dia dapat ujian, bukan supaya dia dapat nanti bisa dibalas kebaikan, tidak. Selama Bapak nanti semata-mata karena ridho Allah, maka itu pahala itu jangan-jangan dia pahala itu lebih besar daripada ibadah-ibadah ritual kita. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memahami manhaj Allah itu, perintah dan larangan itu ternyata begitu sangat luas dan begitu sangat terbuka bahwa kita bisa melakukan apapun. Syaratnya satu, semata-mata mengharap ridhonya. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.